Hari ini saya akan khotbah tentang hormatilah semua orang. Respect everyone. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata begini. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Kewajiban untuk menghormati itu bukan hanya untuk istri-istri, untuk anak-anak, bukan hanya untuk hamba-hamba. Karena biasanya 3 kelompok ini yang dituntut untuk menghormati. Istri harus menghormati suami, anak harus menghormati orang tua, hamba harus menghormati tuannya. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita, siapapun kita, sekaya apapun kita harus belajar menghormati semua orang, kata firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang pertama sampai 9. Agak panjang, kita baca cepat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua sama-sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat kelima, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat ketujuh, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Katakan amin. Di ayat ini kita bisa lihat bahwa anak-anak dituntut untuk menghormati orang tua. Tapi orang tua juga dituntut jangan menyakiti hati anak-anakmu. Seringkali waktu kita punya anak yang berontak, kita cuma melihat reaksinya, bahwa anak ini kok kalau kita ngomong nyaut, ditegur nggak mau diterima, reaksinya kok berontak ya. Padahal sebenarnya gini, anak itu menolak teguran kita, menolak nasihat orang tuanya karena hatinya sudah tawar terhadap orang tua. Mungkin yang harus diperbaiki komunikasinya. Satu kali anak saya bilang gini, Mama, setiap kali Mama telepon saya, anak saya sekarang menyelesaikan S1-nya sisa 1 tahun di Singapura. Tadinya online aja, tapi untuk menyelesaikan S1 dia harus 1 tahun di Singapura. Dia bilang gini, Mama, setiap kali saya telepon Mama selalu kasih tahu saya apa yang saya harus lakukan. Dia bilang gitu. You keep telling me what to do, dia bilang gitu. Mama gak percaya sama saya. Seolah-olah Mama masih memperlakukan saya seperti anak kecil, dia bilang gitu. Saya kaget. Karena anak saya itu gak pernah gitu. Saya punya anak perempuan itu, kembar. Dari dulu tuh nurutnya luar biasa. Baik banget. Sekolah pinter, gak usah disuruh bikin PR. Assignment dia kerjain, dia tahu time managementnya bagus. Saya syok kenapa dia bereaksi seperti itu. Kemudian saya diam, saya nggak marah, saya merenungkan salahnya di mana ya? Karena seringkali sebagai orang tua, waktu anak itu mulai bereaksi seperti memberontak, seperti nggak nurut, kita malah marah dan tekan mereka. Kita nggak terima. Kita biasanya akan langsung gini, jangan berani ngomong gitu sama Mama, gitu kan ya. Saya pernah kayak gitu. Tapi waktu dia ngomong gitu, saya mulai ngerenung. Rese juga ya kalau punya mama kayak begini ya. Tiap kali telepon, jangan lupa begini, jangan lupa begitu. Cuma namanya emak-emak cerewet kan ya. Ngaku. Tapi saya ngomong sama anak saya, I'm sorry, I cannot help myself. Maafkan saya jadi mama yang I just worry about you gitu.
Mama nggak biasa kamu nggak ada di sini gitu. Dari baby saya urusin sampai segede ini, tahu-tahu dia pergi aja saya nangis bombay. Jadi saya bilang saya nggak biasa kamu nggak di sini dan saya nggak lihat kamu. Jadi sorry kalau mama terlalu cerewet. Dan saya mulai hati-hati sekali sekarang. Tiap kali WA nggak nyuruh-nyuruh lagi, nggak bilang don't do your homework late, nggak ngomong gitu-gitu lagi. Seringkali sebagai orang tua kita lupa, kita selalu nuntut anak hormat sama orang tua, hormat kamu sama papa mama. Tapi kita nggak mau ngerti bahwa orang tua juga nggak boleh nyakitin hati anak. Tahukah Anda bahwa dalam rumah tangga ayah itu haruslah yang menjadi sumber untuk menafkahi. Tapi kedua, direction, visi, aturan, bukan mama. Rumah tangga mulai kacau ketika mama yang ngatur. Harusnya papa yang ngatur. Mama itu penolong dan penasehat yang menjalani visi itu. Nah, jadi harusnya seorang bapak berfungsi gini. Sayang, kamu mau sekolah apa? Kamu mau kemana setelah ini? Papanya yang ajak ngomong dan kasih arahan. Kalau papa lihat kamu orangnya people person, kamu ramah sama orang, mungkin bagus juga kamu kuliah yang mengarah ke hal-hal yang langsung bersentuhan dengan orang. Atau kita punya anak yang kaku, yang ngomong sama orang gak pinter, kita harus berani arahkan. Kayaknya kamu behind the desk, orang di belakang meja. Papa yang harusnya lakukan itu, giving direction. Nah, ketika itu tidak terjadi, itu sangat melukai. Anak-anak jadi gak punya arahan. Gak heran rumah tangga berantakan. Dan ketika anak bikin salah, contoh, kuliahnya berantakan. Dia salah milih. Dia pilihnya teknik industri. Padahal dia gak ngerti, susah. Akhirnya IP-nya rendah, 2,6, 2,4. Papa marah. Papa banting tulang kerja keras buat kamu sekolah. Nilai kamu jelek terus. Sih, melukai. Padahal salah siapa? Papa gak kasih arahan. Firman Tuhan itu keren sekali. Jangan nuntut anak terus hormat sama orang tua, tapi sebagai ayah gak boleh nyakitin hati anakmu. Kalau hubungannya gak baik antara ayah dengan anak, bapak itu taunya marah doang. Istrinya juga kena. Kamu urus tuh anakmu tuh. Kamu gak becus ngurus anak. Nah, kan istri lagi yang kena. Padahal harusnya yang kasih arahan tuh papa. Tapi kalau udah soal perjodohan, mama penasehatnya, ya kan? Teach your boy how to treat a lady. Dengar baik, firman Tuhan itu selalu balancing. Firman Tuhan juga berkata kepada hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, seperti kamu tertaat kepada Kristus. Wah, itu sih gak usah diajarin, kita semua nuntut bawahan, hormat sama atasan, betul gak? Pernah gak punya bawahan yang kurang ajar? Saya pernah. Kurang ajarnya luar biasa. Ngomongnya kasar sama saya. Tentu hari ini sudah tidak ada di sini ya. Tapi kalau dia dengar khotbah ini, saya percaya dia sudah bertobat ya. Dengar baik. Tapi firman Tuhan juga ajarkan kepada tuan-tuan, ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Artinya apa? Tuan-tuan juga harus belajar menghargai bawahannya. Kita harus respect sama staf kita. Tahukah Anda kemajuan sebuah perusahaan ditentukan dari karyawannya? Karena bos kan cuma duduk di atas. Yang kerja di bawah siapa? Bawahan. Anda punya restoran, masakan kokimu menentukan kualitas restoranmu, iya apa tidak? Kemudian servis para waitress di restoranmu menentukan kualitas restoranmu, iya atau tidak? Bukan punya siapa restorannya. Saya jamin kalau Henny Kristianus buka restoran, bantu ya, tiap piring sama dengan 1 piring nasi buat anak-anak Indonesia. Tapi terus kokinya masaknya gak ada rasa, waitressnya kasar. Mas, ada tempat duduk? Cari aja sendiri. Datang gak orang kira-kira? Saya mau kasih tahu, sometimes kita nuntut karyawan mesti tunduk sama kita. Kerja yang benar loh, nuntut gaji gede aja loh. Tapi bagaimana bos juga mesti ngerti hak-hak karyawan dan belajar respect sama mereka. Tentu karyawan yang kerjanya gak maksimal, kinerjanya rendah, aji mumpung ya,
kerjanya gak maksimal, jadi beban buat perusahaan, dan yang kayak gini ditendang aja. Tapi kalau dia, misalnya gini, dia selalu achieving the target selalu sampai. Bahkan keberadaan dia mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Omset perusahaan Anda double gara-gara dia. Berkat dia, customer rame. Karena kadang-kadang karena waitress tuh baik, orang not necessarily restoran kita paling enak, tapi orang datang lagi karena dia hafal nama tamu-tamu. Halo Ibu Lina, selamat datang. Halo Ibu Hani, silakan datang. Orang seneng, bener gak? Apalagi gak usah ditanya lagi, langsung bilang gini, flat white kan? Gitu. No sugar kan? Siap. Wah, orang datang terus tuh. Nah, yang kayak gini kita harus value. Ada karyawan yang tipenya itu datang ke perusahaan komplain doang. Nih perusahaan kurang bonafit. Masa gak ada strategi yang jelas? Masa begini-begini aja gak jelas nih job desk karyawan? Tapi ada karyawan-karyawan yang kita bisa lihat, dia mikirin banget perusahaan. Dia mikirin gimana caranya dia bisa berkontribusi lebih buat perusahaan itu. Dia gak hitungan waktu. Nah, yang kayak gini kita harus value. Jadi bos jangan pelit-pelit banget. Naikin gaji lah. Loh, naikin gaji itu kan setahun sekali Bu Heni. Nanti dong, tunggu tahun depan. Gua kasih tahu, bagus-bagus kayak gini, lu gak hargai, disikat orang lain. Zaman sekarang cari orang bagus susah. Very, very hard to find a good man in the right place. Exhausted. Dengan sepenuh hati nih saya ngomong. Karena ngerasain. Saya kan butuh guru buat Indonesia. 250 guru seluruh Indonesia, itu nyarinya susah. Sampai gak ada suara. Open recruitment, Tangan Pengharapan membuka rekrutmen untuk guru pedalaman. Yang daftar 1.000. Yang berkualitas 25. Parah gak? Sedangkan kita harus rotate. Kontrak mereka cuma setahun. Syukur-syukur mereka mau lanjut. Tapi saya salut. Kalau mereka yang mau lanjut tahun kedua, saya salut banget. Kenapa? Saya aja gak tahan. Mau tinggal di pedalaman 1 tahun, gak ada listrik, gak ada signal handphone, gak bisa telepon, gak ada shopping center, gak ada warung. Angkat tangan yang mau. Cepat direkrut Jo. Cepetan Jo. Gak ada. Sebulan. Ada yang sebulan mau? Gak ada. 1. Pak bener ya, sebulan ya, gak digaji loh. Haleluya tuh, mau tuh Jo. Daftarkan diri Anda di counter Tangan Pengharapan selesai ini ya. Saya kasih tahu, kalau kita punya karyawan yang bagus, kita harus jeli melihat dan memberi apresiasi. Jangan gini, orang kerja rajin, bosnya gak usah pusing, bosnya keluar negeri terus, dia yang jaga kandang terus. 16 tahun kerja, gaji 6 juta gak naik-naik. Gak kira-kira pembantu sepupu saya aja 16 tahun gajinya 6 juta. Saya selalu sama suami saya tuh gini, Jo, naikin gajinya. Orang itu orang bagus. Itu dia mau nyicil apartemen, dia mau cicil rumah, udah bantu aja. Saya gini-gini terus. Saya selalu berdoa, lembutkan hatinya Tuhan, lembutkan hatinya Tuhan. Karena yang nentuin gaji suami saya gitu. Hanya, memang kalau kepala yang pimpin, leher harus goyang-goyang terus. Haleluya. Tapi suami saya itu orang baik. Dia sangat perhatian sama karyawannya. Dan berkat dialah staf Tangan Pengharapan yang lama-lama udah bisa ke Israel sekarang. Haleluya. Yang sudah ke Israel katakan paling keras, amin. Oke, istri-istri juga dituntut menghormati suami. Dikatakan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, kita tahu, saya ngaku. Saya tuh kadang-kadang suka kurang ajar sama suami. Kalau udah marah tuh saya berani gitu. Suami saya sama bilang gini, kamu kurang ajar. Tobat gue. Jadi bini gak boleh kurang ajar, mesti hormat sama suami. Tapi dengerin suami-suami, hormatilah. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Jadi sama-sama harus saling menghormati. Jangan tanya,
Jojo lebih takut Henny apa Henny takut Jojo? Ayo. Ayo, apa ayo? Gak ada yang jawab. Orang Surga bilang, pasti Pak Jojo takut Bu Henny. Ngana sande tahu. Kalau saya harimau, dia naga. Aduh, tapi bukan urusan itu, bukan siapa takut siapa, kita salah. Dalam rumah tangga kewajiban saling menghormati itu buat suami dan buat istri. Saya ingin bagikan secara cepat 3 hal kenapa orang tuh gagal menghormati. Kita tuh gagal menghormati orang karena lihat usia. Biasanya orang lebih muda dipandang rendah. Waktu orang ketemu saya sama Jojo gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, dia lihat saya, terus mereka langsung bisik-bisik, masih muda amat pendetanya gitu. Justru itu, jangan salah, yang muda yang ceria, amin. Nah, tapi saya ingin nasihati anak-anak muda. Anak-anak muda angkat tangan. Yang masih merasa muda angkat tangan. Firman Tuhan berkata, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mau kasih tahu, hasil karyamu, buah hidupmu, dan attitude-mu yang akan membuat engkau dihargai orang. Saya kenal suami saya ini dari sangat-sangat muda. Saya kenal Jojo umur 17 tahun. Dia sudah melayani. Lucu, masih muda, udah pakai dasi, pakai jas, celana kain baggy, zaman dulu kan. Pakai sepatu basket, pakai tas ransel. Jadi kayak lucu gitu, anak kecil, pelayanan gitu. Saya masih ingat mudanya Jojo, lucu sekali gitu, culun banget. Tapi ganteng ya. Tapi saya lihat satu hal, tidak ada satu orang pun, mau yang paling muda sampai yang paling tua, menganggap dia rendah. Dia dihargai, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan besar, sebutlah yang besar di Indonesia. Mereka sangat menghargai Jojo. Bukan saya ngalem suami sendiri, tapi it's the fact, saya lihat dari muda sampai tua semua respect dia. Kenapa? Karena perilaku, attitude, karena buah kehidupannya, manis, karya-karyanya. Dari muda dia punya ketulusan dalam melayani. Dia cinta banget sama Tuhan dan sangat cinta jiwa-jiwa. Kadang-kadang greget saya sama dia. Udah capek, diam, duduk tenang, nggak bisa. Bapak, mau dibantu apa? Ibu, mau dibantu apa? Dari masih sekolah, dikasih mobil sama mamanya. Saya ingat waktu itu masih pakai katana. Antar jemput jemaat datang gereja. Yang ngisi bensin siapa? Mamanya. Tapi mamanya salahin saya. Pacaran sama si Henny, nonton lu bayarin, makan lu bayarin, bensin lu habisin. Lah gue yang kena. Padahal itu duit habis ngisi bensin buat ngantar jemaat gereja. Malah makan gue yang bayar. Malah baju gue yang beliin. Saya mah dulu waktu pacaran rada oon. Kalau cewek biasa morotin cowok, makan dibayarin, gue kebalikan. Soalnya saya demen dandanin orang. Saya greget lihat dia pakai baju. Udah celana panjang katun baggy, kaos putih, kemeja garis-garis, udah kayak encek-encek. Bebe lagi, ngerti bebe? Baby blue kali. Enggak, gue terjemahin jahat banget ya. Saya beliin parfum, saya ajarin pakai deodoran, saya ajarin pakai gel, saya antar ke salon, saya beliin baju yang keren. Pertamanya lucu, dia masih belum ngerti. Dia pakai celana orange kemeja merah. Aduh, Jojo terlalu berani ngana. Manado ya. So saya ajarin pakai gel, saya ajak ke salon. Saya bilang sama tukang salon, bikin rambutnya begini. Begitu dia pulang, mamanya langsung pegang-pegang bilang gini, lu apain tuh rambut kayak pentol korek api? Kata dia, Henny yang suruh. Abis rambutnya lucu kayak Charlie Chaplin gitu. Lihat ganteng gini. Makeover by Henny Christianus. Amen. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita nggak mau dipandang rendah orang, hasilkan karya-karya terbaik.
Satu hal yang membuat Jojo tidak bisa dipandang rendah adalah dia sopan. Kalau Anda ingin dihargai, Anda harus belajar menghargai orang lain. Jojo sangat respect sama semua orang. Miskin kaya, tua muda, dia gak pandang, dia layani dengan sepenuh hati. Dia gak pernah nanya, Bapak usaha apa? Yang kaya dia baik. Bapak usaha apa? Yang saya punya warung. Ya udah, enggak gitu. Suami saya luar biasanya di situ. Ini kamu harus lebih sayang sama aku loh. Aku khotbah nih baik-baikin kamu. Soalnya saya mau ceritain siapa lagi, kan cerita orang yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, betul gak? Tapi Yesus itu luar biasa ngubah hidup dia. Sekali lagi Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dari anak yang lahir di keluarga yang bisa dibilang dingin, gak bisa perhatian, cuek, tapi bisa dipakai Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Kalau bukan Tuhan siapa? Amen. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Yang berikutnya, orang tuh bisa gagal menghormati orang lain karena seringkali lihat harta sama tahta. Status sosial menjadi penting. Kita gak usah munafik lah. Saya juga kadang-kadang gitu. Susah. Kadang kita sama orang yang bilanglah pembantu, pengasuh, tukang parkir, tukang sampah, waitress, orang yang tukang pijat, siapa lagi? Waitress restoran, pedagang kaki lima, office boy, office girl, kasir supermarket, pelayan toko. Orang-orang yang kita tahu miskin, susah. Ada sedikit paling gak dalam hati, perbedaan dalam hati kita. Itu udah kayak otomatis gitu loh. Tapi firman Tuhan berkata bahwa memandang muka adalah sebuah dosa. Yakobus 2 ayat 1-9. Perikopnya berjudul gini, jangan memandang muka. Ayat pertama, kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat berikutnya, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Tahukah saudara bahwa Yesus itu lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang tersingkirkan di zamannya daripada orang-orang yang terhormat di masyarakat? Contoh, Yesus lebih banyak bersama orang-orang sakit. Berkali-kali dia sembuhkan mereka yang kusta, mereka yang buta. Kemudian Yesus itu seringkali ditemukan bersama dengan orang-orang yang ditolak di masyarakat, bahkan mungkin terbilang sampah. Contoh, orang-orang berdosa, pemungut cukai. Ada perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Berkali-kali dikatakan bahwa orang Farisi melihat Yesus sedang duduk makan di rumah orang berdosa. Kemudian Yesus kerap kali bersama orang-orang miskin lebih banyak. Ya, Yesus menghabiskan waktunya di Galilea lebih banyak daripada di Yerusalem. Kalau kita ke Yerusalem, kita akan ngerti bahwa Yerusalem itu kelompok the have, orang-orang high class, ibarat mentengnya gitu. Di dataran tinggi, Galilea di sekitaran Danau Tiberias itu orang-orang yang di Nazaret itu orang-orang miskin. Tapi Yesus lebih banyak kumpul di Nazaret sama orang-orang miskin. Kalau melihat dari kenyataan ini, saya percaya bahwa Yesus lagi ngajarin kita gak boleh bedain orang. Bahkan berita kabar baik bagi dunia yang begitu besar tentang kelahiran Sang Juru Selamat pertama kali diberitakan malaikat kepada siapa?
para gembala di padang gurun. Dengar baik, luar biasa banget. Kok berita sebesar itu tentang kelahiran Sang Juru Selamat diberitakannya di padang gembala, kepada gembala-gembala yang notabene kelompok kecil, orang miskin. Dan Yesus memilih lahirnya di palungan, bukan di istana. Dari situ kita bisa belajar, harusnya kita gak boleh memandang rendah orang. Ada lagi, kita memandang rendah orang karena lihat bibit, bebet, dan bobot. Tahukah Anda bahwa ada kodrat ilahi yang manusia tidak bisa pilih? Yang pertama, lahir dari orang tua seperti apa? Cerai atau bahagia, miskin atau kaya. Yang kedua, orang gak bisa pilih lahir dari suku apa. Yang ketiga, orang gak bisa pilih lahir di mana? Afrika atau Amerika? Papua atau Eropa? Yang keempat, orang gak bisa milih lahir seperti apa. Kalau ada pre-order, pre-creation, saya minta hidung saya lebih mancung, Anda pasti tahu itu. Kulit lebih putih dan mulus, mengkilat. Gak usah pakai apa tuh? Iya, skincare mahal, Jojo ngirit. Orang gak bisa milih dia lahir hitam, putih, tua, pendek, tinggi, keriting, lurus. Orang gak bisa milih, betul gak sih? Tapi seringkali kita lebih mendiskriminati orang-orang yang lahirnya hitam, keriting, pendek, gendut. Seriously, kita pasti liatin kalau ada orang yang lahirnya gak sesuai standar yang kita bilang normal kan. Lebih hitam ada dari kita. Kemarin ada peserta grup di Israel, kami ketemu kelompok Afrika. Terus dia bilang gini sama saya, Bu Heni, hitam amat, dia bilang gitu. You know kesalahan apa yang dia buat? Dia ngomong sama orang yang salah. Karena saya punya anak-anak Papua, Anda bisa tahu hal itu sangat sensitif buat saya. Saya gak pernah lihat orang tuh dari warna kulit, suku, rambutnya. Gara-gara kita suka menghina orang rambut keriting hitam, liatin para pembantu-pembantu dari NTT. Tiap kali gajian habisnya buat bonding rambut doang, bukan? Serius, I have one at home. Habisnya buat bonding mulu. Saya bilang sama dia, hey, you are beautiful just as it is. Kamu tahu nggak? Mama aja keriting tuh bayar. Kamu lurusin. Saya bilang panjangin aja. Kalau berat pasti otomatis lebih lurus. Pakai hukum gravitasi. Terus di konde saya bilang, keren loh konde tinggi dan mumbul itu, bikinnya susah. Saya kalau suka cepol rambut saya ngaca-ngaca, dikit amat cepolannya, jadi lucu gue. Many people don't believe that they are mereka precious gitu loh, mereka berharga gara-gara kita. Yang bule pengen coklat, yang coklat pengen putih. Something wrong with us. Terus yang lagi, orang gak bisa milih mati gimana kan. Kita boleh lah nilai orang tuh dari attitude-nya, dari nilai-nilai buah-buah hidupnya. Tapi jangan dari asalnya dari mana, orang tuanya siapa, sukunya apa, bentuk fisiknya gimana. It's not fair. Kenapa? Karena mereka gak bisa milih kan. Siapa sih yang mau lahir di keluarga yang berantakan? Siapa yang mau lahir dari papa yang tukang main perempuan? Siapa yang mau lahir di keluarga yang hancur berantakan? Punya papa tukang judi, punya mama tukang selingkuh. Siapa yang mau? Ada? Angkat tangan. Kalau kita tahu hal-hal itu mereka gak bisa pilih, jangan hakimi. Saya tahu ada pepatah bilang buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Dan saya tahu bahwa genetically sifat-sifat itu turunan. Tetapi dengar, di dalam Kristus kita disucikan. Di dalam Kristus mata rantai kutuk diputuskan. Segala kutuk keturunan sudah dipatahkan. Dan Anda sedang melihat orang di depan Anda ini adalah buah dari kasih karunia Tuhan. Katakan Tuhan baik. Saya pernah ngalami penolakan itu dari pihak calon mertua dulu. Karena papa mama saya dan sebagainya. Tapi dengar, hari ini saya hidup di dalam hukum kasih karunia. Bahwa saya tidak hidup seperti orang tua saya. Amin. Yang terakhir,
kita seringkali itu gagal menghormati orang karena perbedaan suku dan agama. Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Satu kali Petrus mendapat penglihatan. Tuhan suruh dia makan barang-barang yang najis dan Petrus menolak. Tapi kemudian Tuhan memberi pengertian kepada Petrus bahwa Tuhan juga melawat orang-orang di luar bangsa Yahudi. Tuhan juga bekerja di dalam hidup mereka sama seperti Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang Yahudi. Bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Seperti kita hari ini. Kita orang-orang yang beroleh kasih karunia dikasihi Tuhan, padahal kita bukan orang Israel. Dengan baik, agama itu selalu menjadi tembok pemisah. Tapi firman Allah dikatakan, Allah adalah berita damai sejahtera oleh Kristus. Harusnya kita gak perlu menghakimi agama orang lain. Harusnya kita gak usah menghakimi orang lain malah. Karena agama itu cuma tembok pemisah. Di dalam Kristus tidak ada agama. Baca Alkitabmu, Anda gak akan menemukan Yesus bikin agama baru. Gak ada agama. Yesus datang cuma bawa cinta buat dunia. Setuju? Nah, saya bersyukur setiap kali saya sama suami bawa grup ke Holy Land, ada orang-orang Katolik, ada orang-orang Kristen, ada yang Buddha, maaf, ada yang Muslim. Amazing, right? YouTube saya, khotbah-khotbah saya, Tuhan pakai untuk bicara buat hidup banyak orang, segala agama. Banyak orang Kristen yang gak ngerti bahwa inilah cara Tuhan bekerja. Agama adalah tembok pemisah, tapi ketika orang dengar firman Allah, ini adalah berita damai sejahtera yang membawa orang kepada pengenalan akan Allah. Saya gak peduli mereka gak mau baptis, saya gak peduli mereka gak mau menjadi Kristen, saya gak peduli mereka gak mau ke gereja, asalkan mereka dengar firman Allah dan mereka menjadi sungguh-sungguh mencari Allah. Kalau memang Yesus kita besar, kalau orang sungguh-sungguh cari Tuhan, Anda rasa dia ketemu gak kira-kira? I believe it. I believe it with all my heart. Jangan judge agama orang lain. Jangan menghina orang lain. Lu belum ke gereja ya? Lu belum baptis ya? Gak masuk surga lu? Coba bilang. Emang udah ada jaminan yang ke gereja pasti masuk surga? Kita gak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran. Jadilah kasih Tuhan buat mereka. Kalau kita sebut kita orang Kristen, tahu gak Kristen apa? Christianity is simply gini, the reflection of Christ, the image of Christ. Pertanyaan saya sederhana, orang bisa lihat Yesus gak di dalam hidup kita? Karena kemanapun kita pergi, harusnya kita memberitakan tentang Kristus. Dan harusnya orang bisa mencium keharuman pengenalan dengan Kristus. Tapi kalau di dunia kita gak jadi berkat buat orang lain, kita jahat sama orang, kata-kata kita selalu menyakiti orang lain, kita gak excellent di dunia kerja, kita dagang nipu, kita gak sayang sama orang tua, gimana Yesus mau diberitakan? It's not about religion. Amen. Jangan pandang rendah orang lain, hormatin aja. Gak usah bilang kok dia sembahyang patung. Why do you care? Doain dia dong. Karena gak ada orang yang bisa datang sama Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi harus tahu, pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Dengan begitu kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Anda gak akan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara menghina mereka. Trust me. Kalau Anda punya suami atau istri atau orang tua yang masih beda agama, jangan hina. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Papa kandung saya menikah dengan seorang agama Muslim. Satu kali papa masuk rumah sakit, saya ke rumah sakit ketemu, ada istrinya, ada anak-anaknya,
Nah, saudara tahu dari kisah hidup saya bahwa orang tua saya abandon saya. Harusnya saya benci sama papa saya dong ya. Tapi enggak. Saya tunjukin sama papa saya bahwa saya mengasihi dia. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa saya. Makanya saya bisa mengampuni papa. Saya datang ke rumah sakit dan di hadapan istrinya, saya bilang gini, Tante, papa sudah tua. Setiap kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi mari kita bicara, papa mau ikut agama mana? Memeluk kepercayaan apa? Kalau papa memilih ikut tante, menjadi muslim, saya hargai. Saya akan tetap datang. Tapi kalau papa mau ikut kepercayaan saya, tante perlu dengar supaya setelah papa nggak ada kita nggak bertengkar. Keluarga kami multi religi dan saya belajar menghargai itu. Dan luar biasanya karena saya berani ngomong gitu, istrinya ngomong gini, tante juga nggak akan paksa papa, biarkan papa memilih dari hatinya sendiri. Dan ini yang saya mau cerita. Dari sejak Ici buka di sini, tanggal 16 Oktober yang lalu, papa saya selalu duduk di situ setiap ibadah pertama di sebelah saya. Tuhan sangat baik, saya saksikan sendiri. Tuhan menjamah dia, dan setiap kali pujian penyembahan dia menangis dan dia dengarkan firman Tuhan. Suami saya khotbah, dia selalu teriak amen, amen. Dia nggak bilang dia pilih agama mana, tapi saudara tahu apa yang sudah dia pilih. Saya doa buat dia, nggak lama, kurang lebih 24 tahun aja. Tidakkah kita tahu bahwa kalau saya gagal menghormati perbedaan agama ini, saya nggak akan lihat papa di sini. Setiap kita punya kelemahan. Saya akan lanjutkan khotbah ini minggu depan tentang bagaimana kita tidak menghakimi dan kita tetap bisa menghormati orang yang di mata kita salah. Amen. Saya berdoa firman ini jadi kebenaran yang memerdekakan ke setiap kita. Jangan mandang rendah orang karena dia muda. Jangan mandang rendah orang karena soal tahta dan harta, karena status sosial mereka. Dan jangan memandang rendah orang karena perbedaan agama dan suku. Mari hargai semua orang. Mari hormati mereka. Orang yang tahu menghormati pasti dihormati. Katakan amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami. Supaya kami belajar menghargai semua orang seperti yang firman-Mu katakan. Kami tidak pandang rendah orang lain. Meskipun mereka karyawan kami, meskipun mereka nggak punya uang, mereka mungkin orang-orang kecil, kami mau belajar menghargai mereka. Kami mau belajar menghargai orang-orang yang beda agama dengan kami, beda kepercayaan, beda suku. Tuhan, kami nggak mau memandang muka karena kami tahu itu adalah dosa. Tolong umat-Mu supaya mereka menjadi dewasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Jesus bless you. Have a great Sunday.